Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fedrik dengan NIM L1A11947 dari ruang R001. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan macam pembibitan. Macam pembibitan. Yang pertama, pembibitan sementara. Pembibitan ini umumnya tidak terlalu luas dan hanya digunakan 1/3 tahun. Letaknya disesuaikan dengan lokasi penanaman dan bahan bangunan sederhana. Keuntungannya yaitu kesuburan tanah relatif masih baik. Yang kedua, biaya pengangkutan bibit lebih murah dan kondisi lingkungan mirip antara lokasi pembibitan dengan penanaman. Kerugiannya adalah tidak tersedianya tenaga ahli yang terlatih dan biaya relatif lebih tinggi karena tenaga kerja tersebar di beberapa lokasi berbeda. Kemudian pada pembibitan permanen, pembibitan ini biasanya berukuran luas, dipergunakan untuk jangka waktu yang lama dan bangunan dibuat permanen. Keuntungannya yaitu bila penanaman bibit tidak menggunakan polybag, maka pengolahan tanah dapat dilakukan secara mekanis. Yang kedua, kesuburan tanah bisa diperbaiki dengan pemupukan. Yang ketiga, pengawasan lebih efisien. Dan yang keempat, penerapan teknologi pembibitan lebih mudah dilakukan dan administrasi bibit lebih mudah dilaksanakan. Langkah-langkah pembangunan pembibitan. Yang pertama, pemilihan lokasi pembibitan. Yang kedua, pembukaan lahan. Dan yang ketiga, pengadaan sarana dan prasarana. Kemudian pada operasional pembibitan, yang pertama pemilihan jenis, kegunaan dan manfaat jenis yang akan diusahakan, kayu atau bukan kayu, buah, daun, akar, bunga, dan lain-lain. Fungsi lain yaitu ekologi dan konservasi. Mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kemampuan beradaptasi ini ditentukan oleh kemampuan tanaman untuk tumbuh pada suatu kondisi lingkungan tertentu. Berdasarkan kemampuan ini, maka tanaman dapat dikelompokkan atas dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok tanaman lokal. Jenis tanaman yang secara alami tumbuh pada suatu lokasi. Yang kedua, jenis dari luar atau eksotik, yaitu tanaman yang sengaja ditanam pada suatu lokasi yang secara alami jenis tanaman tersebut tidak tumbuh. Kemudian melakukan uji kesesuaian dengan lingkungan, tanah, dan iklim, minimal 1 tahun. Yang kedua, mencari informasi dari hasil penanaman jenis tersebut pada lokasi berdekatan dengan lokasi di mana tanaman tersebut akan ditanam. Yang ketiga, mencari informasi dan literatur khusus untuk tanaman yang akan ditanam pada lahan kritis seperti untuk penghijauan dan reboisasi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, mampu hidup pada kondisi lingkungan yang beragam. Yang kedua, mampu hidup pada lahan kritis atau miskin unsur hara. Dan yang ketiga, mampu hidup pada lahan terbuka atau tidak perlu naungan. Yang keempat, cepat tumbuh. Yang kelima, cepat berbuah dan banyak menghasilkan buah. Yang keenam, mudah diperbanyak atau generatif dan vegetatif. Selanjutnya pada pengadaan benih. Syarat-syarat pohon induk adalah yang pertama, punya pertumbuhan baik dan sehat, mempunyai kualitas hasil yang baik, sudah dewasa atau matang, bukan pohon tunggal yang hidup terisolir, menghasilkan buah dalam jumlah yang cukup banyak. Masalah dalam pengadaan benih terutama untuk tanaman hutan antara lain waktu pembungaan dan pembentukan buah yang tidak teratur, kualitas dari pohon induk, cara pengambilan dan atau pemanen benih. Waktu pengambilan benih, buah yang mudah pecah dan biji yang diterbangkan angin, maka pengambilan benih harus dilakukan sebelum buah pecah. Kemudian buah yang telah masak fisiologis biasanya ditandai dengan perubahan warna, penyimpanan benih, dan perlakuan benih. Selanjutnya pemanen benih. Benih harus dipanen pada saat benih sudah masak secara fisiologis. Kemudian buah yang telah masak biasanya ditandai dengan perubahan warna buah, misalnya dari hijau menjadi merah atau coklat. Kemudian untuk buah yang mudah pecah, maka pemanenannya harus dilakukan sebelum buah tersebut pecah. Kemudian umumnya pemanen benih harus dilakukan dengan pemanjat pohon atau menggunakan galah. Kemudian pengumpulan benih dari benih yang telah jatuh sebaiknya dihindarkan karena kemungkinan benih tersebut sudah cukup lama jatuh atau sudah diserang oleh hama atau serangga. Selanjutnya, sumber dari mana benih diperoleh harus dicatat. Yang keempat, pada penanganan benih. Proses penanganan benih terdiri dari ekstraksi, yaitu tindakan mengeluarkan benih dari buah dan memisahkan dengan bagian yang lain. Kemudian cara ekstraksi berbeda-beda tergantung pada jenis buah dan benihnya. Sebelum ekstraksi biasanya buah dijemur dahulu di bawah panas matahari 3-5 hari. Setelah ekstraksi benih disortasi atau dipilih dan dipisahkan dari kotoran. Kemudian benih yang baik yang dipilih untuk dicarikan bahan perbanyakan. Kemudian pada penyimpanan benih,
Karena perbedaan waktu ketersediaan benih dengan waktu penyembelihan, maka biasanya benih harus terlebih dahulu disimpan. Tetapi tidak semua benih bisa disimpan lama. Benih yang tidak tahan lama disimpan seperti damar, kelompok meranti, dan mahoni. Sebaliknya langsung ditabur tanpa penyimpanan. Sedangkan benih akasia, gemelina, dan sengon dapat disimpan cukup lama dalam lemari es. Kemudian pada perlakuan benih, secara umum benih akan berkecambah jika dikecambah dalam kondisi lingkungan yang sesuai, tetapi ada beberapa jenis benih yang diperlukan melakukan khusus untuk memecahkan dormasi atau masa istirahat benih. Perlakuannya dapat dilakukan secara sederhana adalah cara mekanis, yaitu perlakuan benih dengan cara mekanis seperti dikikir atau diaplas. Cara ini digunakan untuk benih dengan cangkang atau kulit biji keras seperti benih kemiri atau kenari. Kemudian pada cara fisik dapat dilakukan dengan cara merendam benih dalam air dingin atau panas selama periode waktu tertentu. Selanjutnya pada cara kimia, yaitu perlakuan benih dengan menggunakan bahan kimia seperti asam sulfat. Untuk benih kemiri atau kenari, kemiri direndam 15-20 menit dengan asam sulfat. Selanjutnya pada penaburan benih bertujuan untuk memperoleh kecambah yang baik dan sehat. Cara penaburan benih berbeda tergantung kepada ukuran benihnya. Media tabur sebagai media tabur dapat digunakan pasir baik yang kasar atau yang halus. Media terlebih dahulu dilestarikan dengan cara digongseng sampai berwarna hitam. Bedeng tabur dapat dibuat dari kayu atau bak plastik. Ukuran disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya penyapihan. Penyapihan adalah proses pemindahan bibit dari bedengan tabur atau bak berkecambah ke polybag atau bedeng sapi lainnya. Sebelum kecambah dipindahkan, kecambah terlebih dahulu disiram. Kemudian bibit dipindahkan sementara ke bak berisi air yang dicampur dengan fungicida. Kemudian bibit yang dipindahkan adalah bibit yang sudah berkembang cukup baik. Pemindahan ke polybag dilakukan dengan cara membuat lubang tanam sedalam 3-4 cm dengan menggunakan kayu. Kemudian lubang tanam kembali ditutup dan dipadatkan. Pemindahan bibit sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Dalam pemindahan bibit, akar tidak boleh terkekuk karena akan mengganggu pertumbuhan. Selanjutnya, ukuran polybag yang digunakan juga beragam tergantung kepada beberapa besar bibit akan dipindahkan ke lapangan. Oke, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.